Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Farino dengan NIM 2503108. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu riba, gharar, dan maisir. Ketiga transaksi ini dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, ketidakjelasan, dan perjudian yang dapat merugikan salah satu pihak. Melalui materi ini, kita akan memahami pengertian, dasar hukum, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan membahas tentang riba. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Secara istilah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli tanpa adanya imbalan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Dasar hukum larangan riba terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang melarang memakan riba yang berlipat ganda. Hadis Nabi Muhammad SAW yang melaknat pemberi riba, penerima riba, pencatat, dan saksinya. Rukun dan syarat transaksi yang sah. Rukun. Yang pertama, pihak yang bertransaksi. Yang kedua, objek transaksi atau uang atau barang. Yang ketiga, akad atau ijab kabul. Syarat transaksi yang sah. Yang pertama, dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak mengandung riba, gharar maupun maisir. Objek transaksi halal dan jelas, tidak merugikan salah satu pihak. Adapun jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fard. Riba fard adalah pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan karena penundaan pembayaran utang. Yang ketiga, riba qard. Riba qard adalah tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. Yang keempat, ribayat. Ribayat penundaan serah terima barang ribawi dalam transaksi. Skema atau cara pelaksanaannya. Contoh skema riba yaitu seseorang meminjam uang 1 juta, lalu pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian 1.200.000. Tambahan 200 itu tersebut merupakan riba karena diperoleh tanpa adanya transaksi usaha atau jual beli yang sah menurut syariat. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks keuangan. Yang pertama, meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, pinjaman yang mewajibkan pembayaran bunga tetap. Yang ketiga, memilih pembiayaan di lembaga keuangan syariah menggunakan akad seperti murabah, mudarabah, atau musyarakah sebagai alternatif yang sesuai syariat. Persamaan dan perbedaan riba dengan jual beli syariah. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan transaksi keuangan, sama-sama melibatkan dua pihak atau lebih. Perbedaannya yaitu kalau riba mengandung tambahan yang diharamkan, menguntungkan satu pihak secara tidak adil, dilarang dalam Islam. Kalau jual beli syariah, keuntungan berasal dari transaksi yang halal, menguntungkan kedua belah pihak, diperbolehkan dalam Islam. Baik, segitu materi dari riba yang dapat saya jelaskan, dan saya lanjutkan dengan materi gharar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gharar. Gharar secara bahasa berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan. Secara istilah, gharar adalah transaksi yang objek, harga, kualitas, jumlah, atau waktu penyerahannya tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian. Dasar hukum larangan gharar. Hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.
Hadis riwayat Muslim. Larangan gharar juga didasarkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah yang diajarkan dalam Al-Quran. Rukun dan syarat gharar. Yang pertama, rukun. 1. Penjual, pembeli, objek transaksi, akad atau ijab dan kabul. Syaratnya: 1. Objek transaksi harus jelas, harga disepakati dan diketahui kedua belah pihak, barang dapat diserahkan, tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Jenis-jenis gharar. Yang pertama, gharar berat atau fahisi, ketidakjelasan yang besar sehingga transaksi menjadi tidak sah. Gharar ringan atau yasir, ketidakjelasan yang kecil dan masih ditoleransi karena sulit dihindari. Penjelasan skema atau cara pelaksanaannya. Contoh gharar. 1. Seseorang membeli ikan yang masih berada di dalam kolam tanpa mengetahui jumlah, ukuran, atau kualitasnya. Karena objek yang dibeli belum jelas, transaksi tersebut mengandung gharar dan larangan dalam Islam. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks keuangan. Yang pertama, membeli barang secara online tanpa adanya informasi yang jelas mengenai spesifikasi atau kondisi barang. Yang kedua, menjual barang yang belum dimiliki atau belum dapat diserahkan. Yang ketiga, investasi yang tidak menjelaskan keuntungan, risiko maupun mekanisme pengelolaannya. Persamaan dan perbedaan antara gharar dan transaksi syariah. Persamaannya sama-sama merupakan bentuk transaksi muamalah. Yang kedua, sama-sama melibatkan penjual dan pembeli. Perbedaannya, kalau gharar mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian, berpotensi merugikan salah satu pihak, dilarang dalam Islam. Kalau transaksi syariah, objek, harga, dan akadnya jelas, dilakukan secara jujur dan transparan, diperbolehkan dalam Islam. Baik, segitu materi gharar yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjut menjelaskan materi tentang maisir. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu maisir. Maisir secara bahasa berarti mudah memperoleh keuntungan. Secara istilah, maisir adalah segala bentuk transaksi atau permainan yang mengandung unsur perjudian, spekulasi, atau untung-untungan di mana keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain tanpa usaha yang sah. Dasar hukum larangan maisir terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyatakan bahwa judi atau maisir termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW yang melarang segala bentuk perjudian karena membawa mudarat dan permusuhan. Rukun dan syarat maisir. Yang pertama, rukunnya. 1. Pihak yang melakukan transaksi atau permainan, taruhan atau hal yang dipertaruhkan, akad atau kesepakatan, adanya hasil menang atau kalah. Syarat transaksi yang sah. Yang pertama, tidak mengandung unsur perjudian atau taruhan, dilakukan secara adil dan transparan, tidak merugikan salah satu pihak, objek transaksi halal. Jenis-jenis maisir. Yang satu, judi tradisional seperti sabung ayam atau taruhan dadu. Yang kedua, judi modern seperti taruhan olahraga, kasino, judi online, dan permainan berbayar yang mengandung taruhan. Yang ketiga, spekulasi berlebihan, yaitu transaksi yang hanya mengandalkan untung-untungan tanpa dasar yang jelas. Penjelasan skema atau cara pelaksanaannya. Contoh maisir. 2 orang bertaruh 100.000 pada hasil pertandingan sepak bola. Pemenang memperoleh seluruh uang taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan uangnya.
keuntungan tersebut diperoleh tanpa adanya transaksi atau usaha yang produktif sehingga termasuk maisir. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks keuangan. Bermain judi online dan dengan mempertaruhkan uang. Taruhan pertandingan sepak bola atau balapan. Permainan berhadiah yang mengharuskan peserta mempertaruhkan uang dan pemenangnya. Ditentukan berdasarkan keberuntungan semata. Persamaan dan perbedaan antara maisir dengan transaksi syariah. Persamaannya adalah sama-sama merupakan aktivitas yang melibatkan harta atau uang. Sama-sama dilakukan atas kesepakatan para pihak. Perbedaannya yaitu yang kalau maisir mengandung unsur perjudian atau untung-untungan. Yang kedua, keuntungan diperoleh dari kerugian pihak lain. Yang ketiga, dilarang dalam Islam. Kalau transaksi syariah, keuntungan diperoleh dari usaha atau perdagangan yang halal. Tidak merugikan pihak lain, diperbolehkan dalam Islam. Dari ketiga materi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa riba, gharar, dan maisir merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan melakukan transaksi yang halal, jelas, adil, dan sesuai syariat agar memperoleh keberkahan dan terhindar dari kerugian. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ihsan Fardino, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.